semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa itu sistem laicite dan apakah bisa diterapkan di Indonesia pada era Pak Prabowo. Nama saya Imratus Soleha dengan NIM 13125016. Perkenalkan, saya Natania Rema Putri dengan NIM 13125000019. Saya Isabella Kristina Girinandra dengan NIM 13125000039. Ya, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Erik Maulana dengan nomor NIM 13125051. Alasan mengapa sistem laicite tidak dapat diberlakukan di Indonesia pada era Presiden Prabowo. Karena bertentangan dengan prinsip dasar negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat simbiotik konstitutif, di mana negara berkewajiban melindungi serta memfasilitasi kehidupan beragama. Selain itu, karakter masyarakat yang religius dan kebijakan pemerintah yang menegaskan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bernegara menunjukkan bahwa pemisahan total antara agama dan negara sebagaimana dalam sistem laicite. Sistem laicite adalah prinsip pemisahan antara agama dan negara yang berkembang di Prancis. Kata laicite berasal dari bahasa Prancis yang berarti sekularisme atau kenetralan negara terhadap agama. Sistem ini menegaskan bahwa negara tidak boleh memihak atau mendukung agama tertentu, serta agama tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan. Dengan kata lain, laicite bertujuan untuk menjaga agar kehidupan bernegara dan beragama berjalan secara terpisah, namun tetap saling menghormati. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan di antara semua warga tanpa membedakan latar belakang agama. Sistem ini ingin memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan pelayanan publik didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan umum, bukan pada ajaran tertentu. Meskipun begitu, laicite sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika dianggap membatasi kebebasan beragama. Secara keseluruhan, laicite merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial, di mana negara bersikap netral terhadap agama demi menjamin persatuan dan kedamaian di masyarakat. Sistem laicite tidak dapat diterapkan di Indonesia pada periode pemerintahan Pak Prabowo karena secara prinsip bertentangan dengan dasar negara Pancasila, terutama sila pertama yang menegaskan ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Laicite yang berasal dari tradisi politik Prancis menekankan pemisahan mutlak antara agama dan negara, di mana pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan keagamaan dan agama tidak boleh mempengaruhi kebijakan politik. Sistem ini lahir dari sejarah dan konteks sosial Eropa yang berupaya membatasi dominasi gereja dalam urusan kenegaraan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang justru menjadikan nilai-nilai agama sebagai bagian penting dari moralitas, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 juga menjelaskan mengakui keberadaan dan peran agama, serta menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, masyarakat Indonesia dikenal sangat religius dan memandang agama sebagai pedoman hidup, sehingga penerapan sistem sekuler murni seperti laicite berpotensi menimbulkan penolakan luas dan ketegangan sosial. Di sisi lain, pemerintahan Pak Prabowo lebih menekankan pada nilai persatuan nasional, kerjasama antar umat beragama, serta penguatan karakter bangsa yang berlandaskan spiritualitas, bukan pada pemisahan agama dari urusan gereja. Oleh karena itu, secara ideologis, sosiologis, penerapan sistem laicite di Indonesia tidak memungkinkan dan justru dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama yang telah lama menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Penerapan sistem laicite juga berpotensi sebagai menimbulkan disharmoni sosial karena dapat dianggap mengabaikan nilai-nilai spiritual telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada era Prabowo, arah kebijakan negara justru menegaskan pentingnya nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral dalam pembangunan nasional.
Pemerintah berupaya memperkuat sinergi antara agama dan negara melalui kebijakan yang menekankan pembentukan karakter bangsa yang religius, berintegritas, dan berjiwa gotong royong. Oleh karena itu, konsep pemisahan mutlak antara agama dan negara sebagaimana sistem dalam ICT tidak hanya bertentangan dengan dasar konstitusional Indonesia, tetapi juga tidak sesuai dengan semangat kebangsaan yang berorientasi pada persatuan dan keseimbangan antara nilai keagamaan dan kehidupan yang bernegara. Sekian, terima kasih.